Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Februari 2021. Melayani dengan penuh pengabdian diri. Bacaan liturgi hari ini diambil dari surat 1 Petrus 5 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Dan hari ini Gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, teringat oleh kita akan kekuasaan Orba di negeri ini, di mana pemegang kekuasaan berkuasa demi kepentingan diri dan kelompok. Yang kaya makin jaya, yang miskin makin menderita. Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Hari ini saudara-saudaraku, Gereja Katolik merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul. Petrus diberi kuasa untuk memegang kunci kerajaan sorga. Apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas pula di surga. Tahta menunjukkan sebuah kuasa. Kuasa itu dipergunakan untuk keselamatan semua orang. Kuasa bukan untuk menindas, tetapi untuk melayani. Nah, sebagai pemimpin, baik pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, pemimpin apapun yang kita dapat, yang kita diberi kuasa, bukan untuk menguasai saudara-saudaraku. Kita diberi kuasa untuk mengayomi. Sebagai pemimpin kita bisa mensejahterakan mereka yang kita pimpin. Petrus sampaikan pada bacaan pertama hari ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita harus memimpin bukan dengan paksaan saudara, bukan juga dengan diktator. Hendaklah kita pimpin bagaikan gembala yang menggiring domba-dombanya dengan penuh kasih, penuh kelembutan, penuh cinta. Dinasihati pula di sini oleh Petrus, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai pengikut Yesus Kristus, hendaklah kita berpandangan dan bersikap seperti Petrus Rasul yang hari ini kita rayakan pesta tahtanya. Walaupun Petrus yang awalnya mengakui dengan iman siapa Yesus itu, dengan menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Namun Petrus sempat juga lari dari Yesus, saudara-saudara, ketika memanggul salib dan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi saudara, oleh karena imannya, Yesus memilihnya dan memberikan kuasa untuk memegang kunci kerajaan sorga. Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara-saudara, yang mendapat amanah diberi kuasa untuk memimpin? Tidak sedikit saudara-saudara dari kita yang belum apa-apa sudah mengeluh, meminta fasilitas yang mewah, meminta mobil atau perumahan.
Atau kita kecewa saudara karena ditugaskan di luar kota, di tempat terpencil. Sebagai pelayan gereja, kita diberi kuasa untuk memajukan gereja, bahkan di daerah yang terpencil sekalipun. Mungkin dari kita saudara-saudara, ada yang menggerutu dan kecewa. Daerah yang terpencil, yang jauh dari keramaian, tidak ada signal, yang sangat minim sekali, sehingga sulit untuk berkomunikasi. Kalau ini yang terjadi saudara-saudara, apakah kita mau mengabdi? Atau kita mau mencari kenyamanan? Dalam perenungan hari ini saudara-saudara, kita semua diingatkan sebagai penerima perutusan. Hendaklah kita menerima perutusan dengan tidak merasa dipaksa. Terimalah perutusan, kuasa yang diberikan dengan penuh kerendahan hati, penuh kasih dan penuh cinta. Kita mau saudara-saudara seperti nasihat Petrus untuk menjalani perutusan sebagai gembala dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dengan tidak mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri seutuhnya demi kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau di dalam perayaan pesta tahta Santo Petrus Rasul ini, kita mau belajar bagaimana Santo Petrus mau melayani Tuhan, mau mengabdi dirinya dengan penuh kasih, penuh cinta. Tuhan Yesus, Engkau mengendaki dari kami semua untuk dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dengan tidak mencari keuntungan, tetapi pengabdian diri seutuhnya. Bimbing dan pimpin kami ya Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melakukan menurut kehendak-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.